sampai tanggal 8 untuk Dani dihadirkan. Tetapi kalau dari apa yang diperlihatkan tadi malam, saya berpikir apakah keinginan tidak bercerai itu memang untuk rujuk atau sekedar menggantung keinginan Mbak Maya untuk bercerai. Namun malam itu Dani bukan hendak menjadi tamu tidak diundang ke rumah kontrakan Maya. Menurut pengakuannya, kedatangan Dani semata-mata atas permintaan ketiga putranya lantaran minta ditemani. Dunia, saya kira saya sudah cukup. Ya, yang mau saya cari itu apa? Ya paling saya ini untuk pengabdian di PBSI, saya mohon kepada pemirsa untuk dikabar-kabari semuanya. Saya bilang malah agak over ya, olahraganya over, sangat over. Dia kalau udah bulu tangkis, saya nggak bisa deh. Begitu banyak ambisi Basuki semasa hidupnya. Selain aktif dalam organisasi bulu tangkis dan futsal, dalam urusan bisnis, almarhum lihai dalam mengelola bisnis. Sementara ini mau buka bengkel mobil. Karena saya lihat ini mobil banyak yang nyelundup. Ya, kalau sudah sampai di sini, udah kena air garam, nggak saya betulin. Dan sekarang itu kan banyak mobil mewah-mewah yang masuk. Saya kira kalau mobil itu turun-temurun, itu pasti orang akan betulin mobil. Sebulan yang lalu saya ketemu, tapi dia masih bicara tentang keinginannya ingin menjadi juragan buah. Mungkin saya nggak tahu apa dia sudah punya kios di Kramat Jati. Nah tadi dia main futsal dengan kawan-kawan pedagang buah. Terlalu banyak kenangan yang ditinggalkan almarhum. Namun yang paling membekas adalah kenangan yang membekas di hati Sutikarno. Lebih-lebih almarhum sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga Karnos. Kenangan yang paling terindah ya saat-saat syuting ya sama-sama. Saat-saat syuting aja. Ya mungkin satu yang mungkin nggak pernah saya dapetin. Saya belum pernah menikah, tapi saya udah pernah menikah dengan Mas Basuki. Ya kenangan yang terindah buat saya misalnya adalah termasuk rumah ini pun yang pilihin saya sama istri saya. Karena waktu itu beliau minta, Mas Rano tolong cariin rumah untuk anak dan istri saya. Karena itu istrinya masih di Solo kan. Istri saya yang cari rumah ini. Nah, ini juga menjadi kenangan buat saya walaupun tidak kita tinggali. Tapi inilah saya sangat ingat pada waktu anak dan istrinya datang ke rumah ini. Dia tutup matanya supaya dia bikin surprise gitu. Di mata saya Bapak yang bijaksana ya. Mereka sangat memperhatikan keluarga dan sangat memperhatikan anak-anaknya. Aduh, pelawak yang sangat luar biasa. Dia bisa menguasai panggung, dia bisa menyenangkan orang yang ada di sekelilingnya, dan dia bisa nggak pernah menjatuhkan junior. Dengan segala kenangan dan ambisi yang masih tersisa. Menurut rencana, hari ini selepas zuhur, pelawak yang memiliki nama lengkap Haji Agus Basuki bin Suwito Hadiswiryo akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Selamat jalan sahabat, semoga doa orang-orang yang mencintaimu kan mengantarmu ke pintu surga. Amin. Ya semoga amal ibadah Mas Bas diterima di sisi Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan pun dapat meridhoinya. Karena kita harus sadar bahwa suatu hari pun kita akan sampai di sana. Suatu hari pun kita akan mati. Itu aja. Doanya dari semua pemirsa ya yang di rumah ataupun yang sedang melihat di mana. Mohon doanya ya biar dilapangkan kuburnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masuk surga. Amin, itu aja. Mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, amalnya diterima. Ya aku selalu berdoa aja. Mudah-mudahan ya masuk surga dia, amin. Dia juga orang baik, ya kan, suka ngumpulin anak yatim piatu. Dia sopan sama siapapun, baik sama siapapun, ramah sama siapapun. Sahabat Mas Basuki, amalnya diterima. Ya aku selalu berdoa aja. Mudah-mudahan ya masuk surga dia, amin. Dia juga orang baik, ya kan, suka ngumpulin anak yatim piatu. Dia sopan sama siapapun, baik sama siapapun, ramah sama siapapun. sahabat
Mas Basuki semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah menghadapinya. Wassalam. Marsha Timothy belak-belakan bicara tentang cinta. Dari pengalamannya terbetik sebuah makna. Betapa memahami cinta tidak hanya terbatas keindahan kata-kata. Lantas bagaimana ketika cinta datang dan pergi tanpa pernah diduga? Ada kabar miring, ada juga kabar burung yang tak jelas dari mana asal-usulnya. Akan tetapi kabar-kabari selalu berusaha menjaga keberimbangan berita yang disajikan. Seperti informasi terkini yang berhasil dihimpun tim redaksi berikut ini. Aksi kedatangan Al-Ghazali, El Jalaluddin Rumi, serta Abdul Qadir Jailani Selasa malam lalu cukup mengejutkan penghuni rumah kontrakan Maya di kawasan Pondok Indah. Pasalnya, selain sang empunya rumah tidak ada di rumah, dengan dikawal Ahmad Dhani sang ayah, Al, El, dan Dul datang untuk mengambil baju-baju mereka yang diboyong Maya dari rumah ayahnya. Jadi, saya cuma nganterin anak-anak aja tadi karena dalam beberapa hari anak-anak mau syuting. Dalam beberapa hari ini anak-anak mau syuting dan baju yang waktu itu dipakai untuk syuting yang waktu itu diobrak-abrik sama Maya, yang Maya menjemput paksa ya. Dan bajunya waktu itu ada di rumah kontrakannya Maya. Kedatangan Dhani menemani ketiga anaknya ketika Maya sedang tidak di rumah, tak ayal memancing reaksi pihak kuasa hukum Maya. Apalagi Selasa pagi harinya, Dhani tidak datang dalam persidangan yang diajukan Maya dengan alasan sakit. Siangnya di depan majelis hakim, pengacara Mas Dhani mengatakan bahwa Mas Dhani tidak bisa hadir di acara persidangan karena tidak sehat badannya, ya kita berarti ya mungkin sakit lah. Lah kok jam 9:15 sampai jam 9:30 itu bisa bawa anak-anak masuk ke rumah, ke studionya Mbak Maya. Dhani kurang enak badan, satu. Kemudian ya memang nggak bisa hadir. Jadi agendanya hari ini sidang ditunda sampai tanggal 8 untuk Dhani dihadirkan. Tetapi kalau dari apa yang diperlihatkan tadi malam, saya berpikir apakah keinginan tidak bercerai itu memang untuk rujuk atau sekedar menggantung keinginan Mbak Maya untuk bercerai. Namun malam itu Dhani bukan hendak menjadi tamu tidak diundang ke rumah kontrakan Maya. Menurut pengakuannya, kedatangan Dhani semata-mata atas permintaan ketiga putranya lantaran minta ditemani. Ya, anak-anak mungkin ya ragu, yang mungkin takut dimarahin. Mereka kan belum tahu apa yang mereka lakukan tuh benar atau salah gitu kan. Ya mereka butuh dukungan moral lah dari ayahnya bahwa apa yang mereka lakukan tuh benar. Bahwa baju-baju mereka ya harus berada di dalam rumah mereka, di dalam lemari mereka. Dan Mbak Maya merasa tindakan-tindakan ini sama dengan menteror Mbak Maya, dan kita sangat keberatan dengan hal ini gitu. Semoga saja dengan kembalinya baju-baju yang sempat diboyong akan membuka jalan bersatunya dua hati yang sedang terkoyak oleh panasnya perselisihan. Ya anak-anak anak-anak ya pastinya menurut saya sih ya mereka memang lebih baik ya tinggal di rumah yang mereka tahu dari kecil, itu rumahnya di situ ya, di Pondok Indah, di Pinang Mas, dan menurut saya nggak baik gitu ya. Sebetulnya niatan Mbak Maya cuma satu, meminimiskan mungkin hal-hal negatif yang dialami oleh anak-anak. Jadi sepanjang itu menguntungkan anak-anak, Mbak Maya tuh nggak mau mempermasalahkan gitu ya. Kalau dia harus mempertaruhkan perasaan anak-anak, ya udahlah dia ngalah gitu. Yang penting perasaan anak-anak itu tidak terluka. Itu kok yang jadi prinsip. Tanpa
Tepat terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan kabar-kabari Minggu, tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.